Karena rasa enak atau enggaknya itu ketika kita ikhlas dan menikmati. Jadi enak pasti. Mamah aku itu paling berpengaruh untuk hidup aku sendiri. Apapun yang terjadi aku tuh pengen jadi ibu ya seperti ibu aku sekarang. Ciro lupat ngopi pasti Patek Podcast bersama Neng Maya. Halo. Wih, cantik sekali hari ini Maya. Alhamdulillah, Aduh. amin. Udah touch up berapa kali berarti? Baru Ush, biar kurang meyakinkan ya muka-mukanya. enggak, biar kalau begitu ngeliat Maya enak, lihat kesini ya ikutan enak gitu kan. Nah, biar nggak enaknya sedikit gitu. Jangan lama-lama nyorot sininya ya, nyorot ke sana aja. Mai, Iya. ini Mai, sekarang kan anak sekolah itu lagi sudah pengumuman masuk sekolah ya. Iya, betul. Tahu kabarnya anak sekolah udah pada masuk Tahu. penerimaan sekolah gitu kan. Iya. Nah, Maya kan sekolahnya kan di swasta. Betul. Nah, gimana sih perasaannya sekolah di swasta gitu? Perasaan aku ketika sekolah di swasta, awalnya aku sebenarnya nggak tahu sekolah swasta itu apa gitu, negeri itu gimana, apa bedanya gitu loh antara sekolah swasta dengan negeri. Cuma yang waktu dulu itu yang aku tahu pas baru masuk, emang banyak banget orang yang lebih pengennya masuk ke negeri dibanding swasta. Tapi aku sendiri ngerasa di swasta ya lebih ya enak aja sih, enak. Jadi Menikmati gitu. Jadi bohong ya bahwa lebih enak di negeri, swasta juga ya ternyata enak. Enak. Kalau kita jalanin, Iya kita betul. survive gitu kan, kita tetap berprestasi di swasta, Betul. ya nggak salah gitu kan. Ya tapi kalau misalnya perasaan enak enggaknya sih mungkin tergantung gimana orang masing-masing ngerasainnya sih Om. Tapi kalau aku pribadi ngerasa enak, nikmatin. Jadi buat teman-teman yang dapat swasta jangan berkecil hati. Oh ya jangan, kita harus tetap ikhlas ngejalaninnya. Karena rasa enak atau enggaknya itu ketika kita ikhlas dan menikmati. Jadi enak pasti. Kan Maya nih berprestasi nih, Alhamdulillah. prestasi kan? Betul. Oh berprestasi. Dari prestasi itu apa dampak setelah sekolah selesai itu? Berdampak banget. Aku itu sebenarnya dari SD SMP bisa dibilang nggak berprestasi sama sekali. Aku nggak pernah dapat ranking dari SD sampai SMP. SMP dapat paling cuma antara 5 sampai 10 besar. Ketika SMK itu aku baru ngerasain, oh gini ya rasanya jadi ranking 3 pertama ranking ya 2 besar gitu antara 1 sama 2. Terus nambah lama, oh gini ya rasanya jadi ranking 1 terus ikut lomba ini itu. Dapat Dan hadiah buku kalau ranking? enggak Oh, sih. kirain. Kalau prestasi juara 1, 2 biasanya dapat buku. Enggak, kalau SMA enggak ya? Enggak, Oh, beda masalahnya. itu. Biasa kalau dapat buku itu mah lomba 17-an. Enggak kan ranking 1 kalau SD itu juara 1 dapat buku, juara 2 dapat penggaris. Karena aku enggak ranking kayaknya enggak tahu deh. Ya, Maya sekarang udah kerja berarti. Udah alhamdulillah. Begitu lulus SMK langsung kerja. Justru aku kerja itu sebelum lulus. Wih, istimewa. Ceritanya gimana tuh? Sebenarnya menurut aku ini ada kaitannya dengan persoalan prestasi tadi. Mungkin karena aku berprestasi di sekolah dan di guru-guru banyak yang kenal aku juga. Ketika itu dari pihak kepala kompetensi itu ngasih tahu, oh ini gitu, ada yang buka lowongan jadi admin. Waktu itu kan emang aku juga jurusannya perkantoran tuh. Jadi emang sesuai nih, wah admin gitu kan. Akhirnya kan aku nyari lebih nanya lagi infonya kayak gimana dari pihak BKK sekolah langsung ngasih tahu, oh Maya nanti kamu hari Jumat langsung datang ya ke ini perusahaan ini untuk ngelamar. Wah serius bu kata aku tuh, karena kan kaget gitu tuh. Terus ya udah kan hari Jumat itu datang interview langsung hari Seninnya disuruh kerja dan itu emang belum lulus. Ya kalau sekolah SMK kan emang diperuntukannya untuk ketika lulus Langsung bekerja, ya. berarti Maya walaupun di swasta Ya langsung bekerja. SMK itu SMK swasta. semua itu semua dari ini ya atas dasar doa ibu ya. Pasti itu doa mamah aku itu paling berpengaruh untuk hidup aku sendiri. Kedekatan Maya deket banget emang sama ibu. Aku deket banget sama mama. Sama bapak enggak?
Papa sana dulu saya dekat dulu sama mama gitu. Nggak gitu sih. Ya. Mungkin kalau misalnya ditanyain lebih dekat dengan ibu atau bapak, aku lebih dekat sama ibu, lebih dekat sama mama. Karena kan emang dari kecil yang paling sering keluar untuk kerja itu bapak, jadi yang selalu ada, bukan selalu ada, selalu sama aku itu mama. Gitu. Nah, mama kan Iya, berarti mama. seorang ibu. Iya, betul. Barangkali kalau di Cirebon kan mama, mimi gitu kan. Mama nanti disangkanya Iya sih. iya, Aku misalnya udah biasa nyebutnya mama. aduh. Ya udah, oke ibu, Nah, oke ya, ibu. ibu kan. Ya. Takutnya mama, mimi. Mama, mimi. Nah, mamanya nanti ayah gitu kan. Oh iya sih. Iya, mama mimi, mamahnya ayah, miminya ibu. Iya, Kayak gitu kan di Cirebon. iya. Nah, takutnya jadi sebuah kesalahan ini nih. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kalau curhat sama ibu berarti? Selalu. Waduh. Selalu sama ibu. Ibu curhat sama apa ya? Curhat. Wih. Curhat. Kita tuh udah kayak apa ya? Tahu batasan antara seorang anak dengan orang tua, tapi kayak kalau untuk curhat gitu, aku nganggap ibu aku itu kayak sahabat. Jadi apapun masalah yang aku alamin, selalu aku ceritakan ke ibu. Nah, ibu juga selalu cerita apapun kayak, wah tadi kayak gini gitu, selalu jadi Berarti cerita ke aku. kejelekan bapak tahu? Tahu. Onok aja yang enggak juga kan berarti kan? Ya, Emang ada yang harus jelek-jelek aja kebaikan bapak gitu yang bagus. banyak. Iya. Masa kita dengerin curhat yang jelek-jelek? Enggak dong, enggak selalu. Kenapa sih? Kenapa gitu kalau kita dengernya curhat indikasinya jelek ya? Iya, Pak. Wah, Kenapa? kenapa? Selalu arah pikirannya ke situ. Padahal kan kita cuma butuh didengarkan atau mendapat dukungan. kalau Betul, curhat betul, ya. betul. Mai, Ya. ibu ya di rumah. Menurut pandangan Maya sendiri tuh seorang ibu itu seperti apa? Kalau ibu aku kan emang ibu rumah tangga. Pandangan aku terhadap ibu aku itu berjasa banget sih. Kalau misalkan orang-orang bilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, menurut aku ibu aku juga seperti itu. Tanpa tanda jasa, ya kasih jasa aja. Jasanya jauh dekat, tarifnya sama, enggak ya? Beda. Jangan ya, kayak gitu. Ibu aku bukan ojol. Bukan aja. Gini Mai, maksudnya gini, pengertian ibu ya, menurut Maya sendiri tuh, ibu tuh apa dari hati Maya tuh? Ibu itu apa? Ibu ya bisa dibilang segalanya. Ibu tuh segalanya untuk aku. Susah kalau misalnya dijelasin satu-satu bakalan jadi novel ini kayaknya. Ya nggak apa-apa kan maksudnya. Apa karena dia melahirkan Maya? Pasti. Kalau nggak ngelahirin Maya bukan ibu. Ada juga kan yang ibu tiri kan bisa. Ya, tapi ya. Dia yang melahirkan Maya. Iya, melahirkan, membesarkan, merawat. Pokoknya jadi guru pertama. Tempat curhat pokoknya. Apalagi orang yang paling pengertian di antara semua orang itu ibu. Cuma gitu. Ada lagi nggak? Banyak. Ya nggak apa diungkapin aja, maksudnya ungkapan Maya untuk menggambarkan seorang ibu tuh apa gitu. Aku bisa bilang sih semua hal yang baik-baik itu ada di diri ibu. Kayak ya orang yang benar-benar pemaaf. Karena kan emang kita sebagai anak kan pasti melakukan kesalahan itu banyak banget. Apalagi ya pernah bikin ibu nangis gitu. Itu benar-benar sesuatu yang gak bisa. Kalau diri aku sendiri susah aku maafin. Untuk diri aku sendiri aja aku susah maafin kalau misalnya udah nyampe bikin ibu nangis gitu tuh. Tapi ibu masih bisa maafin aku gitu. Pokoknya ibu tuh luar biasa banget sih. Sulit lah jelasin, enak. Sedih nanti. Ya nggak sedih, kita kan yang ngobrol. Kadang kita remaja itu akhirnya nggak mau deket lah sama ibu gitu. Iya. Gitu kan. Aku ada kadang ngerasa gitu. Jadi ketika di rumah kan aku kan seharian itu kerja di kantor. Pulang-pulang biasanya itu kadang capek terus di kamar mainan handphone gitu loh. Karena nggak ada waktu untuk ibu, adik aku gitu. Kalau bapak juga kan emang kerja di luar juga. Kadang aku ngerasa kayak kok jadi anak kayak
mengabaikan rumah banget gitu loh. Lebih mentingin diri sendiri gitu. Karena ya anak zaman sekarang ngerasa kayak gitu Tapi pasti. Maya enggak kan kayak gitu? Kadang kayak gitu, tapi Kadang. kadang kayak gitu. Tapi karena kalau kayak gitu ngerasa bersalah sendiri aku. Langsung nanti kalau udah kayak gitu keluar, ikut dah, mau ngapain kayak ngapain gitu, udah duduk aja nemenin ibu. Mai, Ngobrol. kita coba bermain ini Mai, bermain apa? Waktu. Anggap aja bermain lorong waktu ya. Wah, gimana tuh? Kita flashback masa lalu. Maksudnya saya mau bawa, maksudnya ini, ayo kita ke masa lalu Maya nih. Maya ceritain masalah ibu waktu Maya dilahirkan. Kita kan nggak tahu kan kita dilahirkan seperti apa. Maksudnya gambaran Maya saat ibu itu melahirkan tuh seperti apa ibu? Kalau itu ibu tuh melahirkannya di Jombang waktu itu, katanya sih maghrib kan, sama bapak itu ke bidan berdua ngelahirin aku tuh. Ya perjuangan banget sih, ibu juga cerita ke aku gimana rasanya gitu ngelahirin, apalagi anak pertama aku kan. Terus ya lebih pasti ya, kalau bisa dibilang sakit ya sakit lah, namanya juga seorang perempuan melahirkan gitu. Walaupun aku emang belum merasakan, tapi entah kenapa ketika ibu yang cerita itu aku langsung ngerasa wah gitu, kayak ini aku durhaka banget nih kalau misalnya sampai bikin ibu sakit hati gitu, sampai kecewa. Karena ketika ibu bercerita perjuangannya melahirkan aku itu yang namanya kontraksi gitu ya, sebelum melahirkan kontraksi gitu, sakit mulus-mulus itu dari pagi sampai malam, itu nggak bisa dibayangkan sih. Karena aku kalau mikirinnya aja tuh kayaknya itu pasti capek banget sih, apalagi bawa anak keliling. Ya kan, jalan-jalan gitu. Soalnya setiap sebelum melahirkannya aja itu dari, kan kalau di Jawa Timur itu belum ada angkutan umum waktu itu, masih dari bidan ke rumah, dari rumah ke bidan itu jalan kaki yang kurang lebih jaraknya 2 atau 3 kilometer itu ketika perut besar. Jauh bener ya. Iya, makanya aku ketika dengerin, wah kok ibuku kayak kuat banget gitu tuh, tiap kontrol kandungannya itu jalan, habis itu melahirkan juga seperti itu. Tapi kalau ibu hamil harus sering jalan Mai. Iya sih, tapi Sering kan jalan-jalan gitu. aku ngeliat dengerinnya kasihan gitu. Terus ya pas melahirkan, alhamdulillah aku ya normal. Aku normal. Dilahirkan secara normal. Dilahirkan secara Ya, normal. Ya. Setelah bayi kan tadi cerita kan, bayi lahir Maya di Jombang. Ya. Jombang, Jawa Timur. Umur berapa bulan pindahlah ke Cirebon gitu. Dari masa-masa itu ibu selalu, pokoknya Maya di mana ibu selalu ada. Selalu ibu. Selalu ada. Berarti ketika dimanapun. Maya sekolah SD sampai kelas berapa punya adik berarti? Aku punya adik kelas 5 SD. Nah, Maya kelas 5, ibu hamil lagi. Kelas 5 itu udah lahir. Udah lahir. Udah lahir. Ya maksudnya berarti pas ibu hamil kelas 5 ada kasih sayang yang perhatian ibu yang berubah enggak sama Maya gitu? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Apapun itu, apalagi ketika aku sakit, enggak mandang aku udah besar, aku udah kecil, masih kecil, aku udah besar, itu enggak mandang seperti itu. Yang aku tahu ya perlakuan ibu dari aku kecil sampai besar itu sama. Kalau misalnya aku sakit ya buruan minum obatnya gitu tuh. Kalau misalnya akunya, iya nanti dulu, nanti aku minum gitu. Ibu aku nanti langsung, misalnya itu lagi di kamar, langsung ke kamar buka pintu, tanpa kentok atau apa gitu, tanpa manggil, langsung buka pintu. Nih obatnya, kasih minum juga, nih buruan diminum. Kalau misalnya, iya nanti dulu, ditungguin di situ sampai aku minum obatnya, kayak gitu. Kalau sikap Maya sendiri ada sesuatu yang berubah nggak? Ada, kalau dari Maya ada. Misalnya? Aku lebih banyak ngabisin waktu dengan bersosial media dibanding sama ibu. Ketika waktu kecil kan emang apa-apa kan lebih dekat sama ibu, mau apa-apa sama ibu gitu tuh. Ketika sekarang ini aku ngerasanya semakin dewasa, aku tuh kayak emang semakin jarang aja cerita sama ibu apa-apa tuh.
paling kalau misalnya hal-hal sepele doang aku ceritain, kayak tadi di kantor aku ngerjain ini, terus ternyata kliennya begini, kata aku tuh udah Ya. paling kayak gitu doang. Tapi urusan kayak privasi aku tentang perihal urusan hati, aku nggak banyak cerita sama ibu sekarang. Sekarang Enggak. Maya lebih tertutup Betul. dari cerita Maya yang tadi gitu kan. Dari kecil Ya, terus sampai sekarang gitu kan. Ibu tetaplah ibu ya. betul, ibu tetap ibu. Ibu cuma bilang anak segalanya buat ibu gitu kan. Makanya kan tadi Maya cerita tidak ada sedikit pun miss ibu untuk perhatian sama anak. Iya, Ya. Ya dari cerita Maya dari kecil sampai sekarang tidak ada gitu kan. nggak ada. Tidak ada kan. Nggak ada. Hah? Tidak ada sama sekali perubahan. Tapi kadang kitanya sendiri yang Berubah kitanya, berubah. kitanya yang berubah. Terus apa yang pengen disampaikan sama ibu? Suasananya udah mulai ini nih. Aduh. Susah nih nyampeinnya. Untuk aku manggilnya mama ya biar lebih terasa nih. Ya, kalau ditanya apa yang ingin aku sampaikan ke mama, aku tuh dari semua yang paling ingin aku sampaikan, aku cuma pengen bilang terima kasih. Karena emang apa ya, perjuangan mama dari aku kecil sampai sekarang bisa bantu cari uang gitu tuh, emang gak gampang gitu. Nggak apa-apa dikeluarin aja. Aduh. Nggak ada yang salah kok itu. Cara mama didik aku juga gak pernah kayak kalau misalnya aku ngelakuin kesalahan itu, aku simpati sama mama karena mama gak pernah ngatain aku anak yang dasar nakal atau apa gitu. Mama gak pernah kasar gitu ke aku tuh, walaupun aku ngelakuin kesalahan gitu. Pernah aku emang sampai bikin mama nangis, tapi mama sedikit pun gak pernah bilang ya kamu durhaka atau apa kayak gitu, enggak. Tetap maafin aku gitu. Aku bener-bener berterima kasih banget karena itu, karena mama emang surganya aku gitu loh. Ya, aku bener-bener salut banget sama mama. Dari cara emang mama ngajarin anak-anaknya gitu. Aku jadi belajar banget, apapun yang terjadi aku tuh pengen jadi ibu ya seperti ibu aku sekarang. Inspiratif. Ya. Maya sudah punya hikmah ngambil ibu mengasuh Maya seperti apa gitu kan. Betul. Maya bangga banget berarti sama ibu. Banget. Ibu yang hebat. Ya. Gitu. Karena kan emang ada di luar sana pasti orang tua yang pasti ada perubahan gitu ke anaknya tuh. Entah orang tua di sana mengalami apa, tiba-tiba sikapnya berubah ke anaknya. Entah yang tadinya perhatian jadi nggak perhatian atau sebaliknya gitu. Terus sebaliknya anak yang kurang perhatian sama sama ibunya. Iya, aku menyesali perbuatan aku yang seperti itu sebenarnya. Ya, aku sayang mama. Aku nggak pernah ngomong gitu soalnya ke mama. Aku sama sekali nggak pernah bilang sayang atau apa gitu, nggak pernah. Ya, habis cerita ini cobain ke rumah bilang sayang, peluk mama. Cium mamanya gitu. Karena begini, Mai. Kalau tadi kan saya belum main lorong waktu. Iya. Ketika kita yang menjadi orang tua sama anak-anak kita akan mengalami seperti ibu. Perilaku kita yang dari ibu dapatkan kita contohkan buat anak kita nanti. Karena seorang ibu
kepada anak tuh akan selalu ada. Kalau kita ke sana berjalan lagi ke lorong waktu, ketika ibu tidak ada, yang putus hanya doa. Yang ada tetap kasih sayang. Iya. Oke, ngopi pasti Patek Podcast.